Al-Fatihah ila hadratin nabiyina Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baiti wa ila jamil anbiya wal mursalin wal malaikati muqarrabin wal awliya muttaqin wal ulama'i rasyidin wa syuhada'i wa sholihin min masyariqil ardi ila magharibiha wa yanfa'una bi asrarihim anwarihim wa ulumihim wa yu'idu ilaina min barakatihim wa karamatihim wa mu'jizatihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jadi malam ini kita membahas masalah seperti biasa, syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat sebutannya 4, tapi dalam pelaksanaannya, dalam pemahamannya, dalam prakteknya harus jadi satu. Karena empat ini merupakan satu kesatuan. Jadi kalau kita beramal beribadah, salah satu daripada 4 ini tidak ganti atau lepas, maka tidak sempurna amal ibadah kita. Jadi syariat, tarekat, hakikat, makrifat ini itu adalah kesempurnaan di dalam kita beribadah. Maka dikatakan kalau salah satu di antara 4 ini tidak berlaku atau tidak kita satukan di dalam beramal, dalam beribadah, maka kurang sempurna. Maka dikatakanlah sempurna amal ibadah kita itu apabila syariat, tarekat, hakikat, makrifat ini satu. Syariat itu artinya segala amal ibadah, segala perbuatan, ya kan? Segala perbuatan yang dilakukan oleh zahir kita, oleh jasad kita, oleh tubuh kita. Itu disebut syariat. Nah, sedangkan tarekat ini di dalam membenarkan syariat ini dengan tarekat. Apa artinya? Hati, ya kan? Maka di dalam rukun 13 itu berhimpunlah dia kepada 3 rukun, yaitu qauli, fi'li, qalbi. Nah, qauli, fi'li inilah disebut sebenarnya syariat zahir. Apa qauli? Qauli itu ucapan, bacaan yang dibaca melalui lidah kita, melalui mulut kita. Itulah disebut qauli. Seperti kita membaca Fatihah, surat Fatihah, itu qauli. Nah, fi'li di dalam kita sholat itu gerak. Gerak kita dalam sholat itu fi'li namanya. Jangan tidak tahu. Itu disebut fi'li. Waktu mengangkat takbir itu fi'li. Perbuatan, ya kan? Nah, itu fi'li. Nah, qauli dan fi'li inilah disebut amalan syariat. Amalan syariat. Nyata barangnya. Nah, nyata. Nah, qauli dan fi'li ini kalau kita tidak tarik dengan tarekat, tidak tarik dengan hati, dia hampa, kosong. Nah, ya kan? Jadi harus ditarik dengan kolbi, dengan hati. Itu dikatakan qauli, fi'li, kolbi. Nah, tiga ini harus nyatu. Jadi waktu kita mengucap, waktu kita membaca, waktu kita bergerak, hati kita
itu tumak nina, hati kita tidak kemana-mana ingatan kita bahwa yang sedang membaca ini, yang sedang bergerak ini, ya kan, ini adalah perbuatan daripada Allah itu. Nah, jadi kalau ini sudah perbuatan Allah di dalam tarekat kita, maka dibenarkan oleh hakikat. Apa hakikat? Hakikatnya artinya yang kita ini di situ sudah tiada lagi kemampuan, tiada lagi kuasa, tiada lagi ilmu. Artinya di sini sudah habis. Kita hakikatkan itu dikatakan hakikat, ya kan? Nah, apabila kita ini sudah memasuki hakikat, sehingga pandangan kita, hikmat kita, pikiran dan perasaan kita satukan hanya Allah semata-mata. Ini yang disebut makrifat. Maka dikatakan syariat, tarekat, hakikat, makrifat ini tidak bisa berpisah. Jangan salah. Jadi itu makanya kalau cuma syariat tanpa hakikat itu dikatakan sia-sia. Begitu juga tarekat hakikat tanpa syariat batal. Nah, untuk memahami hakikat, ya kan? Untuk memahami hakikat, inilah yang kita kaji selama ini, yang kita kaji, yang kita pahami, yang kita pelajari tentang apa? Tentang sifat, ya kan? Sifat yang wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah ini sudah sering kita kaji. Yang perlu kita atau yang wajib kita ketahui itu ada 20. Ada 20. Mulai dari wujud sampai mutakalimun. Ya kan? Nah, sifat ini sudah sering kita kaji, sudah berapa kali kita kaji, bahwa sifat ini sudah kita jelaskan. Sifat ini adalah kelakuan daripada zat, kan? Kelakuan daripada zat artinya yang bersifat ini sesungguhnya sebenarnya adalah zat. Nah, inilah perlu kita tilik, perlu kita pahami. Sifat ini, sifat 20 ini dibagi menjadi 4, yaitu 1 sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat maknawiyah. Nah, inilah dasar-dasar tauhid. Dasar tauhid, dasar kita untuk mengenal diri. Nah, dasar kita untuk mengesahkan Allah. Dasarnya. Tanpa kita mengenal ini, tanpa kita paham ini, maka susah atau boleh dikatakan rasanya mustahil kita dapat mengesahkan Allah. Karena kita tidak paham, kita tidak tahu. Tuh. Karena apa kata Rasulullah, awal-awal daripada beragama itu adalah mengenal. Mengenal siapa? Mengenal Allah. Awaludin
ma'rifatullah. Awal beragama adalah mengenal Allah. Nah, untuk dasar untuk dapat mengenal Allah ini, dasarnya adalah mengenal diri. Mengenal diri kita ini ada dua, diri zohir dan diri batin. Diri zohir ini sudah nyata, jelas, ya kan? Ada bentuknya, ada rupanya, kan? Nah, ada warnanya, ada besar, ada tinggi, ada kecil, ada pendek, kan? Jelas. Nah, yang ditekankan di sini, yang dikatakan mengenal diri ini sebenarnya bukan diri zohir ini. Yang terutama adalah diri batin. Nah, diri batin. Mana dasarnya bahwa diri kita ini ada dua? Di dalam Quran Allah berfirman di dalam ayat apa aku lupa, fa asbahu alaikum bi nikmatihi zahiratan wa batinan. Sudah aku penuhi, kata Allah, nikmat zahir dan nikmat batin. Artinya dasar ini bahwa kita ini ada zahir, ada batin. Nah, kata Rasulullah, ya kan, awal-awal daripada beragama itu adalah mengenal Allah. Awaludin ma'rifatullah. Nah, bagaimana cara mengenal Allah? Kata Rasulullah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Maka disinilah kita diwajibkan untuk mengenal diri. Nah, diri yang mana? Diri kita yang batin. Nah, karena diri yang batin inilah yang pacak, yang bisa berhubungan dengan Allah, yang bisa ketemu Allah. Kalau diri zahir ini tidak mungkin. Kenapa diri zahir kita ini ya boleh dikatakan tidak ada kemampuan untuk mengenal Allah. Jadi yang bisa mengenal Allah, yang bisa sampaikan Allah itu hanyalah diri kita yang batin. Kenapa? Karena diri batin ini adalah diri rahasia Allah. Maka dikatakan al-insanu siri wa ana siruhu. Kamu itu adalah rahasiaku dan aku ini adalah rahasia kamu. Nah, diri rahasia Allah inilah yang pacak sampai ke Allah. Diri rahasia Allah inilah yang bisa berhubungan dengan Allah. Kalau diri kita yang baharu ini, diri zahir ini, tidak bisa. Karena dia tidak punya apa-apa. Boleh dikatakan diri zahir ini tempat wadah atau media, tempat zahir, tempat Allah menyatakan sifat dia. Tempat Allah menyatakan, tempat Allah menzahirkan diri rahasia dia. Nah, mana diri kita yang batin? Ini biar jelas. Kita ulas lagi ya. Mana diri kita yang batin? Diri kita yang batin, kita ini sudah menerima dua rahasia. Rahasia yang pertama adalah diri kita yang batin, yang pertama disebut roh. Nah, rahasia kedua apa dia? Yaitu yang letaknya di dalam roh, yaitu apa? Zat Allah. Jadi dua, roh dan zat Allah, rahasia pada diri kita ini. Kalau kita sudah bisa mengenal diri kita yang sebenar diri, yaitu roh, maka otomatis kita bisa mengenal zat Allah, mengenal yang lebih rahasia. Itulah dikatakan rahasia di dalam rahasia, karena ruh ini adalah rahasia. Nah, ruh inilah yang disebut, ya, jangan sampai tidak tahu, ruh kita inilah yang disebut Rasulullah. Nah,
Rasulullah ini adalah Nur Muhammad. Jangan sampai tidak tahu, jangan supaya paham nih ya. Nah, Nur Muhammad ini inilah yang disebut sifat bagi kita. Yang mana? Ya kan? Sifat daripada zat. Yaitu yang nyata pada kita ini adalah sifat ma'ani. Apa? Yang pertama hayat, ilmu, kodrat, irodat, sama, basar, kalam. Nah, hayat, ilmu, kodrat, irodat, sama, basar, kalam ini adalah sifat ma'ani, nyata pada kita. Nah, tadi sudah kita jelaskan bahwa sifat ini adalah kelakuan daripada zat, ya kan? Sifat ini adalah Nur Muhammad. Sifat ini adalah Rasulullah. Sifat ini adalah ruh. Tuh. Nyato sifat ma'ani ini. Ya kan? Sifat ma'ani ini menunjukkan kelakuan daripada zat. Artinya yang berkelakuan pada yang nyata, yang berkelakuan pada kita ini adalah sifat. Sifat ini kelakuan siapa? Sifat ini adalah kelakuan zat, ya kan? Artinya yang berkelakuan pada diri kita ini, yang nyata, yang melihat, mendengar, berkata adalah zat Allah. Itulah diri. Tidak. Diri rahasia Allah. Itulah diri kita yang sebenarnya. Nah, kalau kita sudah memahami ini, ngerti ini, ya kan? Maka kita mulai belajar apa? Belajar menilik diri. Belajar kita dalam kesadaran kita sehari-hari, yang ini kita bawa. Kita pandang yang memandang ini. Kita lihat yang sedang mendengar ini. Kita lihat yang sedang berkata ini pada diri kita dewe. Itulah namanya melihat, memandang pada diri sendiri. Nah, ya kan? Jadi yang melihat ini, yang sedang melihat inilah kita latih, kita lihat. Yang sedang melihat ini siapa? Yang sedang melihat ini adalah sifat daripada basar, ya, sifat melihat, sifat zat, ya, sifat daripada zat. Salah satunya disebut basar, melihat. Nah, berarti melihat ini adalah kelakuan zat. Zat ini siapa? Zat ini diri. Diri siapa? Diri rahasia Allah. Itulah diri kita yang sebenarnya. Nah, itu cara kita supaya paham, supaya bisa prakteknya. Nah, ini kuncinya. Jangan ada lagi rasa ragu, jangan ada lagi rasa bimbang, jangan ada lagi rasa khawatir. Artinya keyakinan kita, iman kita kepada haji ini, kepada paham ini belum bulat. Itu tidak. Inilah yang dinamakan kalau kita sudah menyerahkan bahwa yang melihat ini adalah Allah, yang mendengar ini adalah Allah, ya, yang berkata ini adalah kalam Allah, ya, yang bergerak ini adalah kodrat Allah, yang hidup ini adalah sifat hayat Allah. Kita tidak pernah mengakui itu punya kita. Inilah dikatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah kita kembalikan karena memang diperintahkan oleh Allah supaya kita ini mengembalikan amanah ini kepada yang hak. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati illa ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu untuk mengembalikan
amanah ini kepada yang hak. Nah, bagaimana cara mengembalikannya? Itulah sering kita kaji. Yang disebut mengembalikan inilah, ya kan? Jadi disitulah yang kita sebut la hayyun, la alimun, la qadirun, la sami'un, la basirun, la mutakalimun ilallah. Nah. Jadi tidak yang hidup, bukan aku yang hidup. Arti di sini, inilah yang kita menafikan ini, meniadakan sifat akuan kita. Yang ada hanyalah sifat Allah. Artinya apa? Yang hidup bukan aku, melainkan Allah. Yang ilmu, yang tahu bukan aku, melainkan Allah. Yang kuasa bukan aku, melainkan Allah. Yang berkehendak bukan aku, melainkan Allah. Yang mendengar bukan aku, melainkan Allah. Yang melihat bukan aku, melainkan Allah. Yang berkata bukan aku, melainkan Allah. Jadi disinilah artinya apa? Allah lah segala-galanya yang ada pada kita ini. Allah lah yang ada segala-galanya pada kita ini. Kita di situ tiada. Itu artinya apa? Inilah praktek kita, caranya apa? Kita menafikan kita, arti tahu tak apa maksud nafi? Kita tiadakan kita habiskan kita, kita isbatkan Allah. Ngerti tak? Kita tetapkan yang ada hanya Allah. Nah, inilah yang artinya disebut tauhid, mengesahkan Allah, mengembalikan segala satunya kepada Allah. Itu. Jadi kalau kita simpulkan di sini, kita ini sudah kita rangkum tauhid ini. Tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat, dan tauhid zat. Nah, karena apa sudah kita rangkum di sini? Artinya af'al, tauhid af'al, tiada yang berkelakuan, tiada yang berbuat, kan? Melainkan Allah. Nah, itu. Begitu juga tiada yang mempunyai nama, melainkan Allah. Maka dikatakan fa'ina ma tuwalu fasama wajhullah. Kemanapun saja kamu menghadap, di sanalah kamu lihat wajah Allah. Wajah Allah ini pengertiannya luas. Disitulah zat Allah, disitulah asma Allah. Nah, itu. Nah, jadi praktek kita tidak ada jalan lain yang kita supaya kita tajalli rasa Allah ini, kesadaran kita kepada diri kita ini yang sebenarnya siapa. Nah, inilah yang nak kita sadari terus, rasa Allah. Nah, melatihnya bagaimana? Cara melatihnya adalah menilik diri kita sendiri. Sudah bisa belum menilik yang hidup ini? Nah, bagaimana cara menilik yang hidup ini? Yang hidup pada diri kita ini. Menilik aku yang sebenarnya. Jadi yang pertama kita praktek ini yang paling mudah menurut aku. Yang paling mudah sekali. Pandanglah yang sedang memandang ini. Nah, pandanglah yang kepada yang sedang memandang ini. Yang sedang memandang ini kita pandang. Siapa yang sedang memandang ini? Siapa yang sedang melihat ini? Nah, kalau ketemu cara niliknya, pasti
dari ujung kaki sampai ke ujung rambut, kalau ketemu cara niliknya perlu dirasa-rasa. Tilian itu, kapan tilian itu ketemu, timbul dia. Itu. Jadi sebentar deh. Nah, langsung melihat kepada yang sedang melihat ini. Ya. Nah, melihat kepada yang sedang melihat ini. Nah, penglihatan inilah yang disebut, kita tamu tadi, adalah Rasulullah, sifatullah, atau disebut ruh. Nah, ruh inilah yang punya penglihatan. Ruh inilah yang melihat, tapi yang punya penglihatan adalah zat. Itulah yang disebut maknawiyah, Mang. Jadi sifat ma'ani dan sifat maknawiyah. Sifat ma'ani ini wujudnya penglihatan, ya. Tapi yang sedang melihat sebenarnya zat. Itu. Nah, kalau kita sudah terbiasa dengan menilik kepada diri ini, diri yang sebenar diri ini, yang itu kita kaji tadi. Apabila kita sudah terbiasa memandang kepada yang sedang memandang ini, atau kita melihat kepada yang sedang memandang, lihatlah sendiri-sendiri masing-masing, kepada diri masing-masing yang sedang melihat itu. Kita lihat siapa yang sedang melihat ini.